Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Kita bertemu lagi. Bukan malam Jumat kalau kamu sampai melewatkan cerita-cerita seram yang sudah dipersiapkan. Insan muda, hari Senin kemarin ada seorang laki-laki bernama Anto mendatangi untuk menceritakan pengalaman dia membuktikan mitos seram di sebuah daerah di Padalarang. Tepatnya Jalan Mengger, sebuah jalan di tepi kota yang masih sangat sepi. Sedikit sekali bangunan di sana, dan di kiri kanannya masih terdapat sawah yang luas. Di jalan tersebut ada sebuah pabrik tidak terpakai yang sudah tidak terurus lagi, yang konon katanya dihuni oleh makhluk gaib berwujud wanita berbaju merah dan juga berpayung merah serta berwajah rata. Masyarakat yang tinggal dekat dengan Jalan Mengger berkata bahwa siapapun yang melewat jalan itu tidak boleh sekali-kali menyebut nama si gadis merah. Si gadis merah itu bernama Yusmi. Jika ada yang berani menyebut, maka Yusmi akan menampakkan diri dan mengganggu mereka yang memanggil namanya. Kami pun menantang Anto untuk melewati jalan itu dan menyebut nama Yusmi dan menceritakan pengalamannya. Anto menyanggupinya. Hari Rabu pagi, kami menghubungi Anto untuk bertanya tentang pengalamannya. Tapi saat itu yang mengangkat teleponnya adalah ibunya. Ibunya Anto berkata, Anto demam tinggi dan tidak mau berbicara. Setelah hari Senin malam, dia berjalan-jalan sendirian ke daerah Mengger. Sampai sekarang, kami masih mencari tahu apa yang terjadi dengan Anto. Dan insan muda, kami mohon doanya untuk Anto agar tetap dalam keadaan sehat dan tidak terjadi hal buruk apapun kepada dirinya. Selain cerita tentang Jalan Mengger tadi, tentunya kita telah menyiapkan 2 cerita spesial untuk malam hari ini. Dan cerita ini yang akan mengantar kamu insan muda kembali ke mimpi buruk kamu. Sekarang mari sama-sama kita dengarkan cerita pertama. Cerita pertama ini berkisah tentang barang antik. Ingat insan muda, jangan pernah kamu mendengarkan sendirian. Setiap orang pernah merasakan namanya kecanduan, termasuk aku. Aku mulai kecanduan barang antik dari kelas 2 SMA. Hingga kini usiaku 24 tahun. Tidak peduli berapa harganya, ketika aku sudah menginginkannya, aku pasti membelinya. Sudah puluhan barang antik yang aku beli, dan semua barang antik itu aku simpan dalam satu ruangan di rumahku. Kejadian ini aku alami setahun yang lalu. Seperti biasa, sebulan sekali aku datang ke toko barang antik di sebuah daerah di pinggiran kota Bandung. Namanya juga toko antik. Suasananya sangat kuno. Dinding dari kayu, etalase yang terbuat dari logam kuningan menambah kesan kuno toko itu. Aku masuk dan langsung menghampiri Bu Wita. Bu Wita adalah pemilik toko barang antik ini. Katanya sih, Bu Wita sudah mengurus sendiri toko ini sejak dia masih berumur 20 tahunan. Bu Wita menyambutku dengan senyuman. Selamat sore Indri.
tumben datangnya sore banget? Biasanya pagi-pagi udah muncul. Dia lalu tertawa. Aku lalu menjawab, "Iya Bu, mau sekalian ke rumah teman nanti malam. Jadi biar nggak bolak-balik, ya udah kesininya agak telat deh." Kami lalu mengobrol santai. Aku dan Muita memang sudah akrab. Sebagian besar dari barang antik yang aku punya, aku dapat dari Bu Wita. Bu Wita tahu benar seleraku tentang barang antik. Setelah puas bercanda, Bu Wita mengajakku ke ruangannya. Ada barang antik yang bagus katanya. Di ruangannya, Bu Wita menunjukkanku sesuatu. Sebuah pedang. Ya, pedang yang sangat panjang. Sebuah katana. Katana adalah pedang khas Jepang, mirip samurai. Tersimpan dalam sarungnya dengan rapi. Katana yang sangat gagah. Jujur saja, aku terpesona. Lalu Bu Wita memberitahuku, katana ini dulu dipakai seorang samurai Jepang yang hidup di tahun 1500-an. Dan katana ini terbawa ke Indonesia saat zaman penjajahan Jepang. Aku tersenyum sambil menerima pedang itu, dan aku pun memperhatikannya dengan kagum. Ada ukiran tulisan Jepang di sarungnya. Pedang yang berat. Aku pun perlahan mencabut pedang itu dari sarungnya. Saat pedang itu baru keluar sedikit, tiba-tiba saja aku merinding. Ada sebuah perasaan aneh yang terasa. Perasaan yang tidak menentu. Sedih, perih, takut, jahat, kejam. Semuanya tercampur. Dan seketika tercium wangi semerbak dalam ruangan Bu Wita. Wangi yang muncul dari dalam sarung pedang itu. Wangi yang belum pernah aku cium sebelumnya. Membuat perasaanku menjadi semakin aneh. Tiba-tiba saja aku tersadar dari perasaanku itu. Bu Wita menegurku dan memasukkan lagi pedang itu ke sarungnya. Aku tersenyum lebar. Aku langsung membelinya. Lalu aku pun pamit pulang. Sepertinya aku kehilangan semangat untuk mengunjungi temanku. Mungkin karena aku sudah merasa mengantuk. Akhirnya, aku mengambil jalan ke arah pulang. Aku mengendari mobilku dengan sangat santai. Pedang yang baru saja kubeli, aku simpan di kursi penumpang. Aku masih memikirkan perasaanku yang tadi. Perasaan aneh, ya, sangat aneh. Perasaan yang tiba-tiba datang ketika aku mencabut pedang itu. Ingin rasanya aku cepat sampai ke rumah dan mencabut pedang itu sepenuhnya, keluar dari sarungnya. Astaga, apa itu tadi? Tiba-tiba saja ada suara seorang laki-laki berbisik di telingaku. Jantungku berdetak kencang karena kaget.
Aku pun melihat spion untuk memeriksa kursi belakang. Tapi tidak ada apa-apa. Aku pun melirik pedang ke kursi sebelahku. Tiba-tiba saja aku berpikir, apa mungkin suara tadi ada hubungannya dengan pedang ini? Aku tidak mau memikirkannya. Aku pun melanjutkan perjalanan hingga ke rumah. Sampai di rumah, aku segera menuju ruang barang antik. Aku menyimpan pedang itu di atas sebuah meja. Sebelum aku menaruhnya, aku penasaran. Perlahan, aku mencabutnya lagi. Baru sedikit aku mencabutnya, tiba-tiba terjadi lagi. Perasaanku menjadi aneh, campur aduk. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu tercium wangi itu lagi. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Dan tiba-tiba saja, astaga! Aku tiba-tiba sadar dari lamunanku dan memasukkan pedangnya. Dan aku mengalir deras. Kenapa ada suara laki-laki itu lagi? Dengan cepat, aku menyimpan pedang itu dan pergi tidur. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun dengan perasaan sedih. Entah kenapa, kepalaku sakit dan rasanya aku ingin menangis. Tiba-tiba saja aku bangun dari tempat tidur. Tak lama, aku berjalan keluar kamar. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggerakkan tubuhku. Aku terus berjalan menuju suatu tempat. Dan ternyata ruang barang antik. Aku membuka pintunya dan mengambil pedang tadi. Kali ini aku tidak ragu-ragu mengeluarkan pedang itu dari sarungnya. Akhirnya untuk pertama kali aku bisa melihat dengan jelas isi pedang itu. Berkilau dan tampak sangat tajam. Tiba-tiba saja perasaanku menjadi semakin sedih. Aku pun menangis. Aku melempar sarungnya ke lantai dan memegang pedangnya dengan sangat erat. Dengan seolah dikendalikan sesuatu, aku dengan cepat kembali ke kamarku, masih membawa pedang itu. Ya Tuhan, di sana, di tempat tidurku, ada seorang anak kecil. Aku berjalan mendekati dia. Anaknya, anak yang sangat cantik, seperti berasal dari Jepang. Dia memakai baju Jepang zaman dulu, dan dia terlihat senang dan mengajakku bermain. Entah kenapa, aku tidak takut melihatnya. Tapi aku sedih, sangat sedih. Dadaku sangat sesak sekali. Lalu aku menangis. Kemudian tanganku yang membawa pedang mengangkat ke atas. Gominasai. Apa? Suara laki-laki itu terdengar lagi. Aku menangis semakin kencang. Dan tiba-tiba, astaga, aku memenggal kepala anak kecil itu. Darah terciprat kemana-mana. Seketika, aku melempar pedangku ke lantai. Aku ingin menjerit, tapi yang bisa keluar dari mulutku hanyalah Gomenasai. Tak lama, semua
semuanya gelap. Aku terbangun paginya dan tubuhku basah oleh keringat. Mimpi yang sangat menyeramkan. Aku menutup mukaku dengan tanganku, dan mimpinya terasa sangat nyata. Aku membuka selimut dan turun dari tempat tidur. Ya Tuhan, di lantai kamarku tergeletak pedang itu. Dan pedang itu berumuran darah kering menempel di pedangnya. Lututku lemas sekali. Aku memaksakan diri mengambil pedang itu dan sarungnya. Kemudian aku tancap gas ke toko Bu Wita. Sampai di sana, Bu Wita menangkap ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengajakku ke ruangannya. Setengah menangis, aku memperlihatkan pedang yang penuh darah itu. Aku bertanya, apa cerita di balik pedang itu? Lalu, dengan hati-hati Bu Wita bercerita, pedang itu adalah milik pembunuh bayaran Jepang zaman dulu, yang harus rela membunuh keluarganya sendiri demi uang yang sangat banyak. Dan dia membunuh keluarganya dengan pedang itu. Astaga, itulah kenapa selalu terdengar laki-laki berbisik, Gomenasai. Sepertinya dia ingin meminta maaf pada keluarganya. Gomenasai. Selamat bergabung kembali insan muda. Sekali lagi, kami meminta doa dari insan muda untuk kesembuhan Anto, insan muda yang demam tinggi setelah berburu cerita seram langsung di Jalan Mengger, daerah Padalarang, Bandung. Setelah kita tadi mendengarkan cerita pertama, sekarang mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Cerita yang menyeramkan sekaligus menyedihkan. Nah, inilah cerita kedua. Aku dibesarkan di sebuah keluarga yang penuh kehangatan, dengan ayah, ibu, dan seorang kakak perempuan. Tapi terkadang aku menginginkan hadirnya kakak laki-laki di rumahku. Apalagi ayahku yang seorang pelaut membuatku tidak terlalu dekat dengan beliau. Itu mungkin karena ayah selalu pulang 3 bulan sekali. Namun kebahagiaan itu muncul setelah Mbak WK, kakak perempuan satu-satunya, mempunyai seorang pacar. Mas Dako namanya. Aku sangat dekat dengan pacar mbakku itu, dan sudah menganggapnya sebagai abang sendiri. Sebaliknya Mas Dako pun juga begitu. Mas Dako sering menemaniku bermain, membantuku mengerjakan tugas-tugas kuliah, ataupun mendengarkan aku bercerita tentang kehidupanku. Sampai akhirnya kebahagiaan itu menjadi sebuah kenyataan, karena Mbak WK dan Mas Deko memutuskan untuk menikah. Bani, sekarang kamu punya kakak laki-laki. Jadi kamu bisa punya teman di rumah. Mbak WK memelukku di hari pernikahannya. Aku yang sudah siap dengan setelan jas melihat Mbak WK, kakakku yang cantik, berdandan menggunakan kebaya putih di depan cermin. Kebahagiaannya bukan cuma dirasakan mbakku, tapi aku pun merasakannya juga. 8 Agustus 2008. Semua tamu sudah duduk di halaman depan rumah. Mereka adalah saudara-saudaraku. Mereka menunggu akad nikah yang rencananya akan dimulai pukul 10. Tapi Ban, kamu sudah menelpon Mas Dako kan? Udah bilang kalau akadnya jam 10. Ayah menatapku dan meyakinkan
Tapi sudah 10:30 rombongan belum juga datang. Apa mungkin ini karena weekend? Rombongan Mas Dako tertahan oleh macet. Lagian Karawang Bandung cukup lumayan berjarak. Tapi seharusnya mereka sudah sampai. Tak terasa sudah hampir jam 12. Rombongan Mas Dako pun belum saja muncul. Dan semua tamu sudah nampak yang bertanya-tanya. Apalagi ibu, yang aku lihat udah mulai uring-uringan. Dan Mbak WK yang mukanya tegang nampak sedang menenangkan ibu. Bani, coba kamu telepon lagi, sudah di mana rombongannya? Aku langsung coba menghubungi, tapi tiba-tiba saja alhamdulillah, ternyata benar dugaanku. Rombongan mereka terjebak di kilometer 113. Mbak WK yang tadinya tegang sekarang agak sedikit tenang karena ternyata mereka terjebak macet. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Ini benar-benar membuat para tamu yang menunggu bubar. Hujan deras menambah ketegangan keluargaku. Kulihat Mbak WK tampak mengelap mukanya dengan tisu. Dia menangis. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan rombongannya Mas Dako? Kenapa sampai sekarang mereka belum saja muncul? Akhirnya kami mengadakan rapat keluarga. Dan dengan keputusan terakhir, pamanku Haki disuruh menyusul oleh ayah. Sementara Mbak WK masih menangis memeluk ibu. Kupegang tangannya yang dingin dan mencoba untuk menenangkannya. Tepat pukul 18.30, ketika semuanya sedang membereskan dekorasi pernikahan, sebuah delman parkir di halaman rumah. Hah? Delman? Kok ada delman di daerah sini? Tiba-tiba salah satu saudaraku yang berada di halaman, dia berteriak mengabarkan bahwa rombongan pria sudah datang. Pantesan lama naik delman. Ada-ada saja Mas Dako ini. Tapi kok mana rombongannya? Kok yang datang cuma bertiga? Aku langsung berlari ke halaman dan ternyata benar, Mas Dako hanya datang bersama dengan ayah dan ibunya. Mas Dako dari mana aja? Pantesan lama. Mas Dako kok naik delman? Mas Dako hanya diam dan mengangguk. Mereka seperti terlihat kecapean. Muka yang lesu dan juga sedikit berantakan. Dari belakang tampak Mbak WK menangis dan memeluk Mas Dako. Maafkan aku WK, aku datang terlambat. Dalam kondisi darurat, kami pun segera menyiapkan prosesi akad pernikahan. Semuanya sudah duduk. Penghulu yang tadi pulang segera dipanggil lagi. Tapi ketika akad akan segera dimulai, tiba-tiba angin besar datang dan merobohkan tenda halaman rumah. Hah? Paman Haki? Halo Om? Iya Om, ini rombongan udah di sini. Jadi mendingan Om pulang aja deh. Hah? Apa? Serasa mati badanku ini mendengarkan percakapan pamanku Haki. Di telepon, suara ambulan terdengar di belakangnya. Dan paman Haki mengabarkan kalau rombongan pengantinnya
rombongan pengantinnya mengalami kecelakaan. Dan Mas Dako pun dinyatakan meninggal dunia. Apa? Astaga, jadi yang ada di sini ini siapa? Dan mereka ini siapa? Dengan perasaan bergetar, aku membisikkan kepada ayah. Ayah yang kaget mendengar kabar tersebut berdiri dan berkata, "Akad nikah ini saya batalkan. Kalian pulanglah. Karena kalian sudah meninggal." Para tamu, termasuk ibu dan Mbak Weka, berdiri. Kemudian angin besar tiba-tiba menghantam pintu. Dan seiring wujud Mas Dako, ayah dan ibunya menghilang secara perlahan. Dan ya Tuhan, mereka benar-benar menghilang. Seminggu setelah kejadian itu, Mbak Weka masuk rehabilitasi kejiwaan karena dia terus menangis setiap hari. Keluarga kami pun akhirnya berduka dan aku pun hanya bisa mengurung diri di kamar dan merenungi semua yang telah terjadi. Dua cerita telah kamu dengarkan, insan muda. Banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa kamu ambil dari kedua cerita tadi. Bahwa setiap hal tercipta pasti dengan maknanya masing-masing. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu atau peristiwa dengan sia-sia. Sekarang saatnya kami pamit mundur. Ingat, jangan pernah sekali-kali kamu mendengarkan ini sendirian.